Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya penghormatan kami dan terima kasih kami kepada Profesor Dr. Renard Rinaldi Idrus, SSI, selaku dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai fase diam, gizi atau gas kromatografi, dan SFC atau supercritical fluid chromatography. Sebelumnya mohon izin untuk saya ke depannya untuk menyebutkan gizi dan FSC. Selanjutnya tim dari kelompok kami ada saya sendiri Tengku Delviza dan Nura Kamara, Safira Anggia Ulfa, dan Aja Syarifah Mutmainnah. Table of content pada penyampaian materi kami kali ini adalah mengenai overview pendahuluan mengenai gizi itu sendiri apa dan FSC itu sendiri apa. Dan komponen dari gizi sama SFC dan fase diamnya itu bagaimana, kemudian syarat fase diamnya itu bagaimana, dan apa saja jenis dari fase diam instrumen gizi dan SFC. Selanjutnya mengenai overview dari gizi itu sendiri akan disampaikan oleh Nura Kamara. Pada Nura, saya persilahkan. Baik, terima kasih Tengku Delviza. Ini merupakan overview dari gas kromatografi. Jadi kita pertama harus mengetahui apa itu gas kromatografi terlebih dahulu. Jadi gas kromatografi ini merupakan teknik pemisahan suatu komponen yang didasari pada perbedaan distribusi dua fase. Fase yang digunakan ini adalah fase diam dan fase gerak. Jadi fase diam ini dapat berupa padat atau cair, sedangkan fase geraknya ini dapat berupa gas. Jadi gas kromatografi ini biasa digunakan untuk menganalisis senyawa volatil. Ya, senyawa volatil ini adalah senyawa yang mudah menguap. Pada gas kromatografi ini, fase diam itu yang ada pada kolom, yang merupakan tempat terjadinya pemisahan dari komponen senyawa. Ini merupakan tempat sentralnya dari gas kromatografi. Jadi fase diam itu bisa berupa padat ataupun cair. Namun pemilihan fase diam ini dia harus disesuaikan dengan polaritas si sampel. Jika fase diamnya padat, itu biasa disebut dengan kromatografi gas padat, yaitu prinsipnya partisi. Sedangkan jika fase diam yang digunakan itu berupa cair atau cairan, itu disebut dengan kromatografi gas cair, yaitu prinsipnya adsorpsi. Nanti sampel akan mengalami pendistribusian itu secara absorpsi dan desorpsi. Sampel akan terabsorpsi pada fase diam dan akan terdesorpsi pada fase gerak. Itu pada gambar di samping itu merupakan fase diam yang dilapisi oleh silika, lalu dilapisi pada lapisan luar terluarnya itu ada polyimide. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya ada komponen dan fase diam dari gas kromatografi. Nah, pada komponen gas kromatografi ini, komponen utamanya itu menurut si Brace sama Dallis pada tahun 2003 ini terdapat sistem fase gerak atau yaitu fase gerak atau kita bisa disebut seperti itu. Lalu ada alat penginjeksi sampel, lalu ada kolom, detektor, oven, dan recorder atau sistem pencatatan. Itu gambar di samping merupakan skema instrumen dari gas kromatografi. Itu yang warna hijau merupakan fase gerak yang akan membawa sampel menuju kolom. Itu ada injector port yang menjadi tempat injeksi sampel. Lalu ada kolom, oven, detektor, dan recorder yang nanti fungsinya akan saya jelaskan pada pembahasan selanjutnya. Next. Nah, ini merupakan komponennya. Yang pertama ada fase gerak, itu berfungsi sebagai pembawa solut ke dalam kolom. Itu merupakan gas pembawa. Gas yang digunakan ini biasanya adalah gas helium, hidrogen, atau nitrogen, atau aliran gas lain yang diatur kecepatannya dalam satuan mili per menit. Lalu yang kedua ada ruang suntik sampel, yaitu untuk memasukkan sampel secara tepat dan efisien. Nanti volume cairan itu akan diinjeksikan ke dalam ruang suntik sampel, lalu sebelum dibawa menuju kolom, harus diuapkan terlebih dahulu. Yang ketiga nanti ada kolom, yaitu tempat terjadinya proses pemisahan, karena di dalamnya itu ada fase diam.
Ada 3 jenis kolom pada gas kromatografi, yaitu adalah kolom kemas, kolom kapiler, dan kolom preparatif. Yang sering digunakan itu adalah kolom kapiler, dan kolom preparatif ini biasanya digunakan pada saat preparasi sampel. Lalu yang keempat ada oven, yang berfungsi untuk memanaskan analit agar analit berubah fasa menjadi fasa gas. Misalnya analitnya berupa fasa cair yang akan diubah menjadi fasa gas nantinya. Next. Yang kelima ada detektor. Detektor ini sendiri merupakan sensor elektronik. Dia akan mengubah sinyal gas pembawa komponen-komponen menjadi sinyal elektronik yang berguna untuk hasil analisis kualitatif maupun kuantitatif kita. Jadi jenis-jenis detektor ini yang biasa digunakan adalah flame ionization detector, nitrogen phosphorus detector, flame photometric detector, electron sculpture detector, thermal conductivity, photoionization, dan GCMS. Jadi yang sering digunakan adalah flame ionization detector atau FID. Yang terakhir itu ada recorder. Recorder ini merupakan alat untuk merekam data hasil dari analisis kita menggunakan gas kromatografi tadi. Jadi recorder ini nanti akan menampilkan kromatogram dan juga akan merekam data kalibrasi, waktu retensi, serta perhitungan dengan statistik. Next. Selanjutnya fase diam pada gas kromatografi. Ini fase diam ini berada pada kolom yang menjadi tempat terjadinya pemisahan dari komponen senyawa. Ini merupakan tempat sentral terjadinya pemisahan pada analisis kita menggunakan gas kromatografi. Jika gas kromatografi cair ini fase diamnya berupa cairan, dan jika kromatografi gas padat itu fase diamnya berupa padatan atau bisa juga dengan polimerik. Jadi menurut David pada tahun 2009 ini pemilihan fase diam ini harus disesuaikan dengan sifat polaritas si sampel. Jika sampel yang kita pilih itu harus sesuai dengan fase diam yang kita gunakan nantinya. Jika fase diamnya itu yang kita gunakan nonpolar, contohnya itu seperti metil silikon. Jika fase diam semipolar, contohnya adalah metil penilsilikon. Dan fase diam yang polar itu contohnya seperti polyethylene glycol atau ada carbowax. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah syarat dari fase diam gizi itu sendiri. Nah, seperti halnya pada fase gerak, gizi dia harus merupakan fase diamnya itu inert. Artinya dia tidak bereaksi dengan sampel maupun dengan fase geraknya. Kemudian syarat selanjutnya adalah dia tidak bersifat volatil. Sebagaimana yang kita tahu, volatil itu artinya senyawa yang dapat mudah menguap. Jadi dia tidak bersifat volatil. Kemudian dia stabil secara termal, artinya dia tidak mudah terdekomposisi atau tidak mudah terurai, dan tidak mudah menguap pada suhu percobaan, yang mana titik didihnya itu tinggi. Tersedia dalam bentuk senyawa tunggal, artinya itu diharapkan dia stabil secara termal tadi. Artinya kalau misalnya dia tersedia dalam senyawa tunggal, dia tidak terdekomposisi menjadi senyawa lain atau tidak terdegradasi menjadi senyawa lain. Kemudian komponen sampelnya itu harus mempunyai koefisien partisi yang berbeda dan mempunyai kelarutan yang cukup, dan fase diam yang dipilihnya itu harus berdasarkan polaritasnya. Kemudian kita lihat jenis fase diam dari gizi itu apa saja. Nah, fase diam dari gizi itu sendiri di sini ada beberapa yang kami kumpulkan. Misalnya polaritas yang nonpolar itu kita bisa lihat ada squalen, ada apizolon L, ada metil silikon. Nah, metil silikon atau Se30 ini itu untuk golongan sampel yang steroid, pestisida, alkaloid, dan ester. Itu dia stabil pada suhu 300 derajat Celcius. Kemudian untuk yang polaritas semipolar, di sini ada dionyl phthalate, kemudian ada metil phenylsilikon atau OV17, itu dia untuk golongan sampel semua jenis. Yang metil silikon ini metil phenylsilikon dia stabil pada suhu 300 derajat Celcius dan dionyl phthalate itu pada suhu 175 derajat Celcius. Kemudian untuk yang fase diam polaritasnya polar itu ada dietil glikosuksinat
dengan polyethylene glycol atau carbowax 20M. Nah, carbowax 20M ini dia untuk golongan sampel alkohol, amina, aromatik, dan keton. Sedangkan di etilen glikosuksinat ini untuk golongan sampel ester dan dia itu suhu stabilnya 200 derajat Celcius, sedangkan carbowax 20M itu stabil pada suhu 250 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada overview dari SFC yang akan disampaikan oleh Safira Anggia-Ulfa. Pada Safira, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan kromatografi fluida superkritis, yaitu bagian pertama tentang overview. Nah, kromatografi fluida superkritis merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritis. Nah, pada dasarnya SFC ini merupakan perpaduan teknik GC dan HPLC dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Prinsip dasar dari SFC ialah terdapat pada perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Nah, fluida superkritis ini merupakan suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas, di mana fase ini membawa sebagian sifat cair dan gas pada fase tersebut, dan terjadi bila suatu zat berada di atas titik kritis. Next. Nah, selanjutnya merupakan bagian komponen dari SFC. Nah, berikut merupakan gambar komponen SFC. Nah, komponen dari SFC ini terdiri dari 12 komponen dan masing-masing komponen memiliki fungsinya tersendiri. Nah, prinsip kerja dari SFC ini dia merupakan gabungan dari HPLC dan kromatografi gas dalam hal pompa dan oven kolom. Fase gerak dipompa melalui kolom yang terdapat dalam oven menuju ke detektor. Kemudian cuplikan berupa campuran akan disuntikkan ke dalam aliran fase gerak dan dibawa ke kolom untuk dipisahkan menjadi masing-masing komponen, di mana setiap komponen yang meninggalkan kolom akan terdeteksi oleh detektor dan akan direkam sebagai kromatogram. Nah, berikut ini merupakan penjelasan dari komponen SFC secara lebih detail. Bagian komponen pertama itu ada tabung penyimpanan fase gerak. Nah, fase gerak yang digunakan adalah CO2, amonia, nitrogen oksida, etana, pentana, diklorofluorometana, dietil eter, dan tetrahidrofuran. Namun yang paling sering digunakan ialah CO2. Lalu komponen yang kedua itu ada pompa HPLC. Nah, penggunaan pompa pada SFC disesuaikan dengan jenis kolom yang digunakan dalam pemisahan, karena adanya kolerasi antara panjang kolom, diameter kolom, dan tekanan yang digunakan. Lalu ada pressure control unit, yaitu pengaturan tekanan digunakan untuk mengatur tekanan gas CO2 dan menjaga agar tetap konstan, sedangkan pengaturan aliran digunakan untuk menjaga agar aliran gas CO2 konstan. Lalu ada filter atau penyaring. Nah, ini digunakan untuk menyaring sampel agar terhindar dari pengotor agar analisa sesuai dengan yang diinginkan. Lalu ada manometer, di mana manometer ini untuk melihat berapa besar aliran dari fase gerak. Selanjutnya itu ada on or off valve. Nah, ini berfungsi untuk mengatur aliran agar konstan, atau dapat pula digunakan untuk menghentikan aliran gas. Next. Nah, bagian selanjutnya itu ada Falco injection valve, yaitu cuplikan akan disuntikan ke dalam aliran fase gerak. Lalu selanjutnya fase gerak membawa cuplikan ke dalam kolom. Injeksi sampel ke dalam kromatograf merupakan tahapan paling awal dari proses kromatografi, yang efisiensinya akan menentukan kinerja dan efisiensi proses pemisahan. Komponen selanjutnya itu ada kolom. Nah, kolom ini merupakan bagian dari kromatografi gas yang paling penting. Kolom untuk analitik biasanya berukuran panjang antara 5 sampai 30 cm dan diameternya antara 4 sampai 10 mm. Kolom berisi fase yaitu fase diam, di mana selanjutnya akan ada fase gerak yang akan melewati
di dalamnya sambil membawa sampel. Lalu ada komponen restriktor, dia merupakan tipe dari pengontrol klep yang digunakan dalam sistem. Lalu ada detektor. Nah, detektor ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen yang keluar dari kolom setelah terjadi proses pemisahan. Respon dari perangkat inilah yang dirubah menjadi isyarat yang dapat terkuantisasi hingga diperoleh suatu kromatogram. Nah, detektor itu terdiri dari beberapa jenis. Ada detektor UV, detektor MSD, detektor ionisasi nyala, dan detektor nitrogen fosfor. Lalu bagian selanjutnya itu ada komponen recorder. Nah, recorder ini dia berfungsi sebagai pengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui elektrometer menjadi bentuk kromatogram. Lalu dari kromatogram ini akan diperoleh analisa kualitatif dan kuantitatif. Dan komponen yang terakhir adalah plotter, di mana output akan direkam sebagai rangkaian puncak-puncak, di mana masing-masing dari puncak ini mewakili satu senyawa dalam campuran yang mana campuran tersebut melalui detektor. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya mengenai syarat fase diam dan jenis dari fase diam akan dijelaskan oleh Aja Syarifah Mutmainah. Kepada Aja dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Baik, sebelum kita terlebih dahulu mengetahui apa itu syarat fase diam dari SFC, kita harus mengetahui dulu fase diam itu seperti apa sih. Fase diam atau dikenal dengan spatial phase merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pemisahan, yang mana tentunya dengan kromatografi. Hal ini dikarenakan adanya interaksi dengan fase diam dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu retensi, sehingga akan adanya pemisahan atau terpisahnya komponen suatu senyawa. Fase diam ini dapat berupa bahan padat atau maupun porus atau berpori. Dan dia juga dalam bentuk molekul yang kecil, cairan yang umumnya dilapiskan pada tatakan penuh. Dan fungsi fase diam ini untuk menahan analit atau suatu pengotor yang mana berasal dari suatu sampel yang diinjeksikan ke dalam injektor. Baiklah, selanjutnya. Dan adapun syarat-syarat fase diam ini ialah komponen sampel yang digunakan harus mempunyai koefisien faktor fisi yang berbeda-beda. Hal ini agar adanya terjadi waktu retensi sehingga terjadi pemisahan komponen-komponen dari senyawa analit. Sampel harus mempunyai kelarutan yang cukup. Hal ini tentu harus menjadi salah satu perhatian kita. Dikatakan sampel harus dilarutkan terlebih dahulu pada pelarut yang cocok, sehingga kelarutan merupakan salah satu poin penting. Dan tidak boleh leleh pada suhu analisis yang stabil pada pemanasan. Hal ini juga merupakan salah satu syarat utama untuk fase diam, dikarenakan jika terjadinya leleh pada suhu analisis yang stabil pada pemanasan, tentu hal yang pemisahan dari suatu senyawa tadi tidak akan terjadi, sehingga kita tidak dapat hasil yang bagus. Next. Keempat itu adalah jenis fase diam dari SFP, kritis, solida, kompetitif. Secara umum dia terbagi atas dua jenis kolom, yang mana yaitu kolom kemas atau packet kolom kapilar atau capillary kolom. Untuk kolom kemas ialah kolom impact yang memuat fase diam yang telah dipacking di dalam suatu tabung kaca atau logam. Kolom kemas ini terdiri atas fase cair yang tersebar pada permukaan benda yang lembab atau kita ketahui dengan istilah inert, yang itu tidak ikut bereaksi. Yang mana dia terdapat dalam tabung yang relatif besar, diameter 1-30 mm. Jenis kolom ini mempunyai keunggulan sehingga dia dapat digunakan, yaitu diantaranya karena dia memiliki tekanan yang dibutuhkan rendah, sehingga kolom dapat dibuat panjang. Namun akibatnya jumlah cutikan juga harus sedikit, karena kapasitas kolom seperti ini seringnya kecil. Untuk kolom kapiler, dia umumnya terbuat dari purified glass, tidak sebagai penyangga lembab untuk fase diam cair. Fase diam ini dilapiskan pada dinding kolom, yang mana kolom ini terletak di dalam sebuah oven dalam instrumen, di mana suhu oven tersebut harus diatur dan suhunya sedikit di bawah titik sampel.
Jika suhu di set terlalu tinggi, yang ditakutkan cairan pasedium ini bisa teruapkan, juga sedikit sampel akan larut pada suhu tinggi. Akibatnya juga bisa mengalir terlalu cepat dalam kolam sehingga menjadi terpisah. Kelebihan kolom kapiler ialah dia memiliki resolusi yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Baik, next. Baik, ini ada berupa perbandingan dari dua kolom yang sering digunakan pada SFT. Karena dapat kita ketahui bahwa kolom kemas gel tahan karat, sedangkan kolom kapiler dari silika yang kemurniannya tinggi. Untuk panjang kolom kemas itu 1-5 meter dan kolom kapiler 5-6 meter. Dapat kita ketahui perbandingan dari tabel ini bahwa kolom kapiler memiliki panjang lebih besar dengan diameter yang lebih kecil. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa resolusi yang dimiliki oleh kolom kemas itu rendah dan kolom kapiler itu tinggi. Baik, selanjutnya. Dikarenakan beberapa keunggulan ini, kita dapat mengaplikasikan beberapa aplikasi kromatografi dari superkritis fluida ini, yaitu dia ada banyaknya. Nah, dia dapat ekstraksi kafein dari kopi dan teh, minyak esensial, vaksinasi, bahan polimer, dan sebagainya. Di mana yang perlu kita perhatikan ialah tadi, yaitu sampel harus digunakan dengan pelarut yang cocok. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari penyampaian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya atau pertanyaan, saya persilakan di kolom komentar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.